Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. S- Perkenalkan, nama saya Tiara Delia. Saya dari program studi manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan ide bisnis saya yang bernama Ubi Cheese Bite, yaitu inovasi roti isi ubi ungu dan keju. Saya memilih produk ini karena ingin membuat cemilan yang sederhana, tetapi tetap memiliki keunikan dan nilai jual. Latar belakang ide bisnis ini yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakang ide bisnis ini. Ubi ungu merupakan bahan yang cukup mudah ditemukan dan bisa diolah menjadi berbagai macam makanan. Dari situ saya berpikir bagaimana kalau ubi ungu diolah menjadi cemilan yang lebih modern dan praktis. Kemudian saya memilih roti tawar sebagai bahan dasarnya karena roti merupakan makanan yang sudah cukup familiar dan mudah dikombinasikan dengan berbagai macam isian. Untuk isiannya, saya menggabungkan ubi ungu dengan keju. Jadi kita mendapatkan perpaduan rasa manis dari ubi dan gurih dari keju, sekaligus warna ungu alami yang membuat produk terlihat lebih menarik. Untuk deskripsi produk, produk ubi cheese bite ini pada dasarnya adalah roti tawar yang diisi dengan ubi ungu halus dan keju. Untuk proses pembuatannya, pertama roti tawar dipipihkan, kemudian dibentuk sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Bisa berbentuk bulat atau kotak. Kemudian untuk isiannya, ubi ungu dikukus terlebih dahulu sampai matang, lalu dihaluskan dan dicampurkan dengan keju. Setelah itu, isian dimasukkan ke dalam roti dan roti ditutup. Tahap terakhir yaitu memasaknya sampai matang sehingga menghasilkan tekstur yang menarik dan siap untuk disajikan. Untuk keunikan produknya, selanjutnya adalah keunikan dari produk ubi cheese bite. Menurut saya, salah satu keunikan utama produk ini adalah ubi ungu digunakan sebagai bahan utama isian. Bukan hanya sebagai topping, selain itu warna ungu alami dari ubi juga bisa menjadi identitas visual dari produk. Dari segi rasa, terdapat kombinasi manis dari ubi dan gurih dari keju. Walaupun menggunakan bahan yang sederhana, produk ini bisa dikemas dan dipasarkan sebagai cemilan yang lebih modern. Kedepannya, produk ini juga masih bisa dikembangkan menjadi beberapa varian rasa. Untuk target pasarnya, target utama Ubi Cheese Bite adalah pelajar, anak muda. Saya memilih target tersebut karena kelompok ini cukup dengan produk camilan dan biasanya tertarik mencoba makanan yang praktis dan memiliki sesuatu yang berbeda. Selain target utama, produk ini juga bisa ditujukan kepada pekerja, keluarga, dan masyarakat sekitar. Karakter konsumen yang ingin dituju adalah orang-orang yang menyukai cemilan praktis dan tertarik mencoba produk yang unik. Untuk penjualannya, saya berencana memulai dari lingkungan terdekat terlebih dahulu, kemudian memperluas pemasaran melalui media sosial. Siapa yang menjalankan bisnis? Untuk tahap awal, bisnis ini akan saya jalankan sendiri sebagai pemilik sekaligus pengelola. Tugasnya mulai dari membeli bahan baku, mempersiapkan bahan melalui proses produksi, sampai dengan pengemasan. Selain itu, saya juga akan menangani pemasaran dan pelayanan kepada pelanggan. Untuk bagian keuangan, saya akan melakukan pencatatan pemasukan dan pengeluaran supaya kondisi usaha bisa lebih mudah dipantau. Apabila nantinya bisnis berkembang dan jumlah pesanan semakin banyak, saya bisa menambahkan tenaga bantuan untuk membantu proses produksi maupun pengemasan. Selanjutnya, untuk lokasi produksi, ubi cheese bed direncanakan diproduksi dari rumah dengan tetap memperhatikan kebersihan dan keamanan makanan. Untuk waktunya, bisnis akan dimulai secara bertahap setelah produk, bahan, dan peralatan sudah siap. Sedangkan untuk sistem penjualan, saya menggunakan sistem pre-order dan ready stock terbatas.
Menurut saya, sistem ini cukup sesuai untuk tahap awal karena jumlah produksi bisa disesuaikan dengan permintaan konsumen, sehingga dapat mengurangi risiko produk yang tidak terjual. Selanjutnya, alasan saya memilih bisnis ini salah satunya karena peluang di sektor kuliner cukup besar. Berdasarkan data BPS yang terdapat dalam PowerPoint pada tahun 2024, terdapat sekitar 5,28 juta usaha penyediaan makanan dan minuman di Indonesia. Jumlah tersebut juga meningkat sekitar 8,71% dibandingkan tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa sektor makanan dan minuman memiliki peluang yang cukup besar. Selain itu, ubi cheese batch juga bisa dimulai dari rumah dengan modal pribadi dan dalam skala kecil. Kemudian, penggunaan ubi ungu sebagai isian dapat menjadi pembeda dari produk roti isi yang sudah umum. Untuk modal dan pengelolaan keuangan, saya menggunakan modal pribadi. Modal tersebut nanti digunakan untuk membeli bahan baku, kemasan gas atau listrik, serta peralatan yang diperlukan untuk produksi. Dalam pengelolaan keuangan, saya akan mencatat seluruh pemasukan dan pengeluaran. Tujuannya upaya saya bisa mengetahui berapa biaya yang dikeluarkan, berapa pendapatan yang diperoleh, dan apakah usaha menghasilkan keuntungan. Jadi, secara sederhana, alurnya adalah modal digunakan untuk produksi, kemudian produk dijual dan menghasilkan pendapatan, lalu keuntungan tersebut bisa digunakan kembali untuk mengembangkan usaha. Untuk strategi pemasaran dan pembayaran digital, mema- saya akan memanfaatkan media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan TikTok. Konten yang bisa dibuat misalnya foto produk, video proses pembuatan, testimoni pelanggan, dan juga promo. Menurut saya, media sosial cukup membantu karena produk makanan lebih mudah menarik perhatian ketika konsumen bisa melihat bentuk dan tampilannya secara langsung. Untuk pembayaran, konsumen dapat menggunakan pembayaran tunai, transfer, maupun QRIS. Di dalam PowerPoint juga terdapat data bahwa pada triwulan pertama tahun 2026, QRIS telah menjangkau 44 juta merchant dan 61,7 juta pengguna secara nasional. Sedangkan di Jawa Barat, pengguna OKRIS mencapai 13,58 juta dan volume transaksinya tumbuh 89,28% secara tahunan. Jadi, penggunaan pembayaran digital juga cukup relevan untuk mendukung usaha seperti Ubi Cheesecake Bites. Selanjutnya, ada rencana pengembangan bisnis. Untuk pengembangan bisnis, saya membaginya menjadi beberapa tahap. Untuk pengembangan tahap pertama adalah memulai produksi dalam jumlah kecil sekaligus melakukan uji coba produk. Kemudian tahap kedua adalah melakukan evaluasi terutama dari segi rasa, ukuran, harga, kemasan, dan respons konsumen. Kalau respon konsumen cukup baik, tahap ketiga adalah menambahkan varian rasa. Contohnya seperti ubi ungu dengan coklat, ubi ungu dengan susu, atau variasi keju dan topping. Kemudian tahap terakhir adalah memperluas pemasaran dan meningkatkan kapasitas produksi apabila permintaannya semakin tinggi. Yang terakhir, kesimpulan. Sebagai kesimpulan, which is bad merupakan ide bisnis yang memanfaatkan bahan sederhana yaitu ubi ungu dan roti untuk menghasilkan camilan yang memiliki ciri khas. Bisnis ini dapat dimulai dari rumah dengan modal pribadi dan produksi dalam skala kecil. Untuk pemasarannya, media digital dapat dimanfaatkan untuk menjangkau konsumen dengan lebih luas dan efisien. Kemudian, bisnis ini juga masih dapat dikembangkan secara bertahap sesuai dengan respon dan permintaan konsumen. Jadi, dari ide bisnis ini, saya ingin menunjukkan bahwa bahan yang sederhana sebenarnya bisa diolah menjadi produk yang memiliki nilai jual. Demikian presentasi mengenai ide bisnis Ubi Cheese Bite yang dapat saya sampaikan. Semoga ide bisnis ini dapat memberikan gambaran bahwa sebuah usaha tidak selalu harus dimulai dari sesuatu yang besar, tetapi bisa dimulai dari bahan sederhana, kreativitas, dan kemampuan melihat peluang. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf
Apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,